Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas latihan di kegiatan belajar 2 ya, tentang penggunaan integral tak tentu. Oke, ini dia soal-soalnya. Oke, ada 4 ya. Kita langsung mulai aja. Jadi yang nomor satu, dy per dx ini y-nya sama dengan negatif 6 untuk x sama dengan 3. Nah, pokoknya kalau ada kayak gini, kita kali silang nih. Ya, dx-nya dikisinin. Jadi dy sama dengan x kuadrat min 2x min 4 dx. Habis itu diintegralkan. Integralkan kedua ruas. Integral di sini, integral di sini gitu. Nah, baru deh kita integralin. Integral dari 1 dy ya. Ini kan sebenarnya integral dy itu integral 1 ya, y. Nah, sekarang yang ini integral biasa ya, x pangkat 2 integralnya. 2 tambah 1, 3. 1/3 min 2 x pangkat 1 tambah 1, 2 dibagi 2 min integral dari 4, 4x plus c. Nah, kayak gitu ya. Kita sederhanakan lagi yang 2/2-nya nih. Sama 3 ya. 2/2 itu 1 x kuadrat min 4x plus c. Nah, sekarang katanya y-nya sama dengan negatif 6 untuk x sama dengan 3. Y sama dengan minus 6, X sama dengan 3. Kita masukin deh ke sini, substitusi gitu ya. Jadi min 6 sama dengan 1/3, 3 pangkat 3 min 3 pangkat 2 min 4 kali 3 plus C. Jadi di sini kita akan menentukan C-nya. Min 6, 27 bagi 3, 9, min 9, min 12 ditambah C. Ini habis ya. Jadi sama dengan min 12-nya pindah ke kiri. Jadi 12 min 6 sama dengan C. Sehingga C sama dengan 6. Jadi solusi persamaannya adalah kan C-nya 6. Masukin sini. Y sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 4X plus 6. Seperti itu. Sesuai ya. Lanjut. Nomor 2. Gradien garis singgung suatu kurva di titik x, y adalah 2x min 3. Tentukan persamaan kurva tersebut yang melalui titik 3,2 gradien. Jadi di kalkulus 1 ada nggak sih? Gradien itu kan sebenarnya apa? Turunan pertama. Turunan pertama, ya, gradien itu adalah turunan pertama dari kurvanya. Turunan pertama itu simbolnya ya dy per dx, ya kan? Bisa dy per dx, bisa y aksen, bisa f aksen x gitu. Nah, di sini kita pakainya dy per dx aja ya, sehingga kalau gradiennya 2x min 3, maka bisa kita tulis dy per dx sama dengan 2x min 3. Sama kayak tadi, dx-nya dikali silang ke sana. Jadi dy sama dengan 2x min 3 dx. Integralkan kedua ruas, integral kiri, integral kanan. Integral dari dy, y. Integral dari 2x, 2x, 1 ditambah 1, 2 per 2. Min, integral dari 3, 3x. Plus c. Jadi y sama dengan 2 dibagi 2, 1. X kuadrat min 3x plus c. Di sini ada tentukan persamaan kurva tersebut yang melalui titik 3,2. Melalui titik 3,2. Artinya apa? Substitusi titik 3,2. X-nya 3, ya enggak? Y-nya 2. X-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 2. Masukin ke sini. 2 sama dengan 3 kuadrat min 3 kali 3 ditambah C. 2 sama dengan 9
dikurangi 9 ditambah C. Habis. Jadi C-nya sama dengan 2. Dapat deh. Jadi Y-nya adalah X kuadrat min 3X plus 2. Gitu ya. Jadi titik yang disubstitusi itu adalah untuk menentukan C. Nanti pas C-nya ketemu, masukin sini. Itu deh persamaan kurvanya gitu ya. Lanjut. Nomor 3. Gerak partikel sepanjang garis lurus pada saat T sama dengan 0. Jarak tempuh S sama dengan 0. Kecepatan V sama dengan 2. Dan percepatan A sama dengan 5 min 2T. Tentukan persamaan gerak partikel tersebut. Ini juga pernah disinggung nggak sih di kalkulus 1? Jadi kalau kita punya jarak, diturunin jadi kecepatan, diturunin bakal jadi percepatan. Jadi sebenarnya V itu adalah turunan pertama dari S aksen. Dan A itu adalah turunan kedua dari S. Atau V aksen gitu kan diturunin. Yang artinya apa? V itu adalah turunan pertama dari S kan. Jadi bisa kita tulis ds per dt. Karena persamaan kecepatan jarak tempuh itu kan fungsi terhadap waktu. Waktu itu T ya. Jadi ds per dt. Yang A turunan pertama dari V berarti dv per dt gitu ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Kecepatan itu adalah turunan dari jarak. Nah, sekarang ada percepatan A sama dengan 5 min 2T. A itu adalah dv per dt sama dengan 5 min 2T. Kali silang seperti biasa, kesanain dt-nya 5 min 2T dt. Integralkan kedua ruas. Tuh, integral dv V. Integral 5 min 2T 5T min 1 tambah 1 2 dibagi 2 plus C. Jadi V sama dengan 5T min 2 dibagi 2 1 T kuadrat plus C. Habis itu di sini, nah kita nentuin C-nya dulu nih. Katanya pada saat T sama dengan 0, jarak tempuhnya S sama dengan 0, kecepatannya V sama dengan 2. Jadi ini tuh ngasih tahu bahwa S0 sama dengan 0 dan V0 sama dengan 2. Ini tuh bisa kita tulis Vt gitu. Karena fungsinya terhadap T kan ya, ada T kayak gitu. Dan kita ketahui bahwa V0 sama dengan 2. Artinya apa? Ketika T-nya sama dengan 0, kecepatannya 2 gitu ya. Pada saat T sama dengan 0, kecepatannya 2. Masukin deh ke sini. V0 sama dengan 5 dikali 0 dikurang 0 kuadrat ditambah C. V0-nya 2. 0 min 0 ditambah C. Jadi C sama dengan 2. Kita dapat deh. Oh, berarti Vt itu adalah 5T min T kuadrat plus C. Kayak gitu. Nah, sekarang tinggal nyari yang gerak partikel. Kan kita kan disuruhnya nentuin persamaan gerak partikel. Berarti S. Nyari S ya. V. V itu adalah ds per dt. Wah, muat gak ini ya? ds per dt. V-nya ini 5T min T kuadrat plus 2. Aduh, belum diubah tadi ya. Kali silang, dt-nya dikatasin. 5T min T kuadrat plus 2 dt. Integral kiri, integral kanan. Kedua ruas diintegralkan. Integral dari ds. S sama dengan 5T. Langsung ya. 5 per 2T kuadrat min integral T pangkat 2. 1 per 3T pangkat 3. Ya enggak? Kalau dari mana tuh? Ya kerjainnya coba per tahap ya, pelan-pelan. Kalau ini dilangsungin aja lah gitu ya. Mengingat space-nya sudah sangat minim nih. Integral dari 2 ya 2T. Ditambah C. Nah ini
bersamaan gerak partikelnya. Coba kita perlu C-nya dulu nih. Kita perlu C-nya. Dari mana? Dari sini ya. S0 sama dengan 0. Artinya ke sini deh ya. Gak apa ya, ada space nih di sini sedikit. Ini kan ST. S0 berarti ketika T-nya 0 dong. Wah, kalau T-nya 0 berarti yang terjadi seperti ini. 5/2 dikali 0 kuadrat min 1/3 dikali 0 pangkat 3 ditambah 2 dikali 0 ditambah C. Maka S0-nya adalah 0. 0 sama dengan 0 min 0 tambah 0 plus C. Wah, artinya C sama dengan 0. Sehingga persamaan ST-nya, wah, udah susah nih nulisnya nih. Kesini aja deh ya. Kalau C-nya 0, ya udah ini bakal plus 0. Kalau plus 0 ya sama aja kan. Jadi ini jawabannya. Oke, kalau dilihat di buku dibalik ya di jawabannya, tapi sama aja kan. ST sama dengan, kalau di buku pengennya 2T dulu ya, nggak apa-apa. 2T min 1/3 T pangkat 3. Gimana? 2T min plus 5/2 dulu ya. Ya sama aja kan. Ini tinggal posisinya aja gitu di otak-atik. Min 1/3 T pangkat 3. 5/2-nya plus ya. Jadi kayak gini ya kalau di kunci jawaban. Lanjut. Nomor 4. Produksi X unit barang ongkos. Ongkos marginalnya adalah, oke. Sekarang gini ya. Ongkos itu ada ongkos. Terus ada apa lagi? Jual. Harga jual. Sama apa lagi? Keuntungan. Ongkos itu bahasa Inggrisnya cost. Kalau jual, berarti kan kita mendapatkan kan. Kalau kita menjual, berarti hasil penjualannya jadi pendapatan kita. Nah, itu istilahnya revenue. Kalau keuntungan, ya bahasa Inggrisnya profit. Jadi ini cost itu kayak biaya, revenue itu pendapatan, keuntungan itu profit. Makanya di buku itu simbolnya CT, RT, sama PT gitu. Ya. Oke, sekarang kita mulai. Produksi X unit barang, ongkos marginalnya 0,3 X min 11. Kalau ongkos marginal, kalau ada kata-kata marginal, berarti dia aksen ya. Ongkos marginal berarti C aksen T. Sama dengan 0,3 X min 11. Oke, dalam rupiah. Harga jual barang tersebut 19 per unit. Harga jual barang. Jual berarti R ya. Berarti RT-nya sama dengan 19 per unit. Dan kita adanya X unit barang. Berarti total harga jual ya. Total pendapatan yang akan kita dapat itu 19X dikali X. Kan ini 19 per unit. Kita adanya X unit. Dikali dong. Gitu ya. Total ongkosnya adalah 100. Ongkos berarti C ya. T. Sama dengan 100. Nah, kok T sih? X lah. Ini X lah. Sorry ya salah. Kalau di sininya X ya pastinya X. Masih belum move on dari soal yang tadi ya. Oke. CX-nya sama dengan 100 dan ini dia bilang bahasanya itu apa? Total ongkos. Kalau total ongkos berarti semua ongkos kan? Maka C0 gitu. Kenapa C0 ya? Karena gini guys, kalau total ongkos berarti semua uang yang mau kita jadiin modal. Dan kalau total ongkos berarti belum ada satu unit barang pun yang kita beli kan. Namanya juga total. Oh, oke, awal-awalnya segini, belum ada yang kita beli. Jadi total ongkos ya biaya awal yang kita punya 100 rupiah. Jadi C0 ketika barangnya belum dibeli satu pun.
belum ada yang dibeli gitu. Ngerti gak? Makanya di situ C0. Total ongkos yang akan kita gunakan untuk beli gitu kan. Jadinya 0. Dah, kita langsung mulai aja nih ya. Yang diketahui ini yang ditanya apa? Keuntungan maksimum yang diperoleh dalam jangka waktu yang ditentukan. Keuntungan maksimum berarti P aksen ya. P aksen X sama dengan berapa? Oke, kita mulai aja. J aksen X sama dengan 0,3 X min 11. Aksen, ingat ya. Y aksen itu kan bisa ditulis D per DX dari Y. Gitu. Jadi kalau C aksen X, D per DX dari C aksen X gitu. Sama dengan 0,3 X min 11. Kali ke sana, D C aksen X sama dengan 0,3 X min 11 DX. Integralin kedua ruas. Integral dari ini adalah CX, ya enggak? Integral sama turunan itu ya udah gitu lunas. Apa istilahnya ya kayak gitu. Integralin 0,3 X-nya pangkat 2 per 2 min 11X plus C. Waduh, oke. Di buku plus K ya, konstanta. Biar enggak kagok sama ini C-nya udah dipakai gitu. Jadi kita pakainya plus K. C0 sama dengan 100 nih ya. Kita pakai ini. C0 artinya ketika X-nya sama dengan 0. C0-nya 100. 0 min 0 ditambah K artinya K sama dengan 100. Sehingga kita dapat, wah gak muat nih kayaknya. CX sama dengan 0,3 per 2X kuadrat min 11X, min 11X plus 100. Gitu. Nah, Rx ya sama dengan 19X. Nah, sekarang PX. PX-nya adalah PX itu kan profit, keuntungan. Keuntungan itu adalah keuntungan kita dapatkan ketika pendapatan dikurangi yang keluar, yang kita dapatkan dikurangi uang yang kita dapatkan dikurangi uang yang kita keluarkan gitu kan itu untung. Jadi revenue dikurangi cost. Profit adalah revenue pendapatan kita dikurangi cost. Cost itu pengeluaran, pendapatan kurangi pengeluaran gitu intinya ya. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran. KPX sama dengan RX-nya adalah 19X min CX-nya ini. Wow, 0,3 per 2X kuadrat min 11X plus 100. Maka PX sama dengan kita kecilin lagi ya. 19X min ini kan dikurung. Min 0,3 per 2X kuadrat min kali min plus 11X min kali plus min 100 kayak gitu. Oh, masih bisa disederhanakan lagi nih. 19 sama 11. 19X, 11X. Jadi, tulis dulu ini min 0,3 per 2X kuadrat. 11 tambah 19, 30X min 100. Ini fungsi profitnya atau keuntungan. Yang ditanya keuntungan maksimum. Nah, di kalkulus satu lagi ya. Pokoknya maksimum atau minimum itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama sama dengan 0. Jadi kita turunin 0,3x 0,3 per 2 x kuadrat turunin 2 dikali ke sini. Jadi 0,3 x ditambah turunin 30. Turunan dari 100 ya 0. Turunannya sama dengan 0. Ini syarat ini kan. Maksimum. Maksimum itu adalah ketika P aksen X-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, 0,3X plus 30 sama dengan 0. Maka 0,3X sama dengan negatif 30. Jadi X sama dengan, oh ini negatif ya. X-nya sama dengan 100. Oke.
X-nya negatif. Ada yang salah gak ya? Ada yang salah guys. Nih, PX sama dengan harusnya di sini negatif. Ya enggak? Kan negatif 0,3 per 2. Sama dengan negatif 0,3. Jadi nanti di sini sama dengan 0 kan? Negatif 0,3 X pindah ke kanan. Jadi 0,3 X sama dengan 30. Jadi X sama dengan 100. Nah, keuntungan maksimum itu ketika X sama dengan 100. Maka ini kita masukin deh ke fungsi PX. Hapus dulu kali ya. Kita dapat X-nya 100 dan PX-nya ini. Ini ya. Min 0,3 per 2 X kuadrat ditambah 30X min 100 kan kita pakai yang ini. Maka P100, nah ini keuntungan maksimumnya. Kita substitusi gitu, X-nya 100 ke sini. 100 kuadrat ditambah 30 dikali 100 dikurangi 100. Berapa nih? 10.000 dibagi 2. 5.000 ya. 5.000 dikali 0,3. 1.500. Ditambah 3.000 dikurang 3.000 dikurangi 100. Sama dengan, nah 3.000 dikurangi 1.500 kan 1.500. Dikurangi 100 ya, 1.400. Nah, jadi ini keuntungan maksimumnya. Udah selesai ya. Jadi kalau ada yang kurang ngerti atau ada yang mau ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.